Pada tanggal 11 April 2026, beredar di Facebook surat Habib Lutfi bin Yahya menggunakan kop organisasi Jatman ketika ia menjabat ketua Jatman sebelum didepak oleh PBNU. Sebelum membahas itu, saya akan mengajak Anda flashback ke beberapa peristiwa sebelumnya tentang beberapa hal mengenai Habib Lutfi bin Yahya. Pasca Kiai Imad mempublikasikan karya ilmiahnya yang menyatakan bahwa klan Habib Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, masyarakat ramai turut serta menguak kasus-kasus lain terkait Habib Lutfi bin Yahya, di antaranya: 1. Pengubahan sejarah Jatman dan NU. 2. Pengambil alihan Jatman dari NU. 3. Pemalsuan kuburan-kuburan pribumi Nusantara, khususnya kuburan dan identitas Trah Keraton Ngayogyakarta, KRT Sumodiningrat. Selain 3 poin tersebut, masih ada banyak lagi lainnya seperti pemalsuan silsilah Mbah Malik bin Ilyas yang dibin-yahyakan. Di kesempatan ini, kita tidak akan membahas secara detail mengenai hal-hal tersebut karena akan menjadi panjang sekali. Kita akan bahas secara makro saja, dimulai dari pengubahan sejarah Jatman dan NU. Pada Juli 2023, Kiai Halwani menceritakan kepada Gusmar KBN Nusantara bahwa sejarah Jatman berubah sejak kepengurusan Rois Amnya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Sudah 20 tahun lebih. Rois Amnya Habib Lutfi. Itu tahun berapa tuh? Ya saya lupa, itu sudah 20 tahun lebih. Kan sejarah, kan saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya udah bilang kayak ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Gonjang-ganjing pemalsuan sejarah, kuburan, dan identitas yang ramai terkuak ke publik turut membuat Mbah Kiai Zakwan Salatiga, seorang mursyid tarekat Qadiriyah dan sesepuh Ikatan Alumni Pondok Tremas, mengungkapkan kekecewaan beratnya kepada Jatman yang dipimpin Habib Lutfi bin Yahya. Saya ketua alumni Tremas Indonesia. Saat ini Mbak. Sekarang saya Terus? menjabat ketua. Kemarin pertemuan saya tanyakan, belum apa toh fitnah kaya ngono. Gak masalah, apalagi dia sebagai ketua Jatman. Apa tidak mempermalukan tasawuf ini, orang-orang tarekat ini. Ya. Kalau saya sejak dulu keluarga saya tidak ada yang masuk Jatman. Walaupun kami orang-orang tarekat. Depan jenengan nggih mursyid tarekat to, Mbak? Mungkin mawon. Tapi nggak masuk Jatman ya? Nggak. Belum pernah malah. Belum pernah. Allah telah melindungi saya dari kelompok-kelompok. Berarti memang dari awal Jatman itu yang betul-betul punya nasab, yang pejuang, sanak pejuang itu memang terpisah gitu. Gusti Allah gitu. Pahlawan. Beliau, ayah beliau lah pendiri Jatman. Bersama Pak Toto, 9 dari mereka. Itu kita sudah marah. Sejarah tidak boleh dimainkan. Kalau orang tarekat, Qadiriyah yang akan sadar, saya jujur kakek saya, yang namanya Syahbul Karim itu pernah di Indonesia, berjuang di Indonesia. Itu orang semuanya sudah oke dan berjuang untuk berjuang. Akhirnya Syahbul Karim harus dipanggil kembali Syekh Habib Samban kembali ke Makkah karena beliau sudah sepuh. Dan kondisi Indonesia, Masya Allah, mursyid-mursyid tarekat kita nanti Pak ada 700-an orang masih marah sampai hari ini saya. 700 mursyid. 700 mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pandita Beker Jorgon, coba dibaca. Petani Banten, coba dibaca. Itu orang mursyid semua. Ini hasil karyanya siapa? Yang bajingan Usman itu yang Usman bin Yahya. Usman bin Yahya. Karena berfatwa bahwa orang yang tidak mengikuti pemerintah saat itu, pemerintah siapa? VOC, penjajah itu dianggap buang. Bukan hanya di Jawa yang geger, Aceh habis Pak. Itu Pak, kebetulan darah saya ada darah Acehnya, jadi double marah saya. Tak hanya Mbah Kiai Zakwan, Syekh Ahmad Syakir, mursyid tarekat, juga melakukan protes pembelokan sejarah Jatman. Dalam video tersebut, Kiai Imad dan Gus Abbas Buntet
menerima maklumat dari Syekh Ahmad Syakir berupa dukungan penyelesaian dugaan kasus kaum Balwi yang dinilai melakukan kebohongan nyata tentang nasab zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, mengubah sejarah Nahdlatul Ulama, mengubah identitas makam-makam penting, dan mengubah sejarah Jatman. Ini saya bacakan dulu. Pondok Paseban Tariqah Al-Mu'tabarah Ar-Rasuli Asy-Syarif Zadallahu syarafa wa tadiman maklumat. Salam NKRI Pondok Paseban Tariqah Al-Mu'tabarah Ar-Rasuli Asy-Syarif Zadallahu syarafa wa tadiman. Desa Keji, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu 8 November 2023 memaklumatkan mendukung penyelesaian dugaan kasus penyalahgunaan kaum Ba'alawi yang dinilai melakukan kebohongan nyata tentang nasab zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, mengubah sejarah Nahdlatul Ulama, mengubah identitas makam-makam penting, mengubah sejarah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. 2. Hormat dan khidmah kepada ahli Duriya Wali Songo dan Duriya Mataram, Raden Syarif Abbas Butet. Semoga berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syekh Al-Ali Billah Fa Ahmad Syakir Ibnu Muhammad. Cerita akuisisi Jatman oleh Habib Lutfi bin Yahya diceritakan oleh Kiai Haji Muhadi, seorang mursyid dan juga pengurus Idarah Wusta Jawa Tengah selaku wakil rais, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Boyolali, bersama Kiai Mubarok, Ketua Tanfiziah PCNU Wonogiri. Beliau menceritakan bagaimana kronologi dan cara-cara yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya untuk mengambil alih Jatman. Insya Allah Kiai, semoga berkah. Ini bersama Toreko, bersama NO, NO bersama Toreko. Tahun berapa kira-kira? Tahun 77. Tahun 77 ya? Di Merangin. Oh, di Demak. Itu Lutfi bin Yahya masih Joko, belum punya istri. Sudah mimpi Toreko? Belum. Belum. Selama Muktamar NO ke-8 di Jogja, NO bersama Toreko satu Jogja. Nah, Lutfi Hakim bin Musli niku pimpinan pun di rebut kalih Lutfi niku. Merebutnya Habib Lutfi itu di muktamar di Jogja. Ya orang rebut tapi ya kaya rebut. Oh iya. Mergo Lutfi Hakim diada sing bodho sing ngamo sing lemah-lemah, ora bejaji, ora pinter. Masya Allah, luar biasa. Itu jadi Habib Lutfi Muktamar ke-8 di Jogja, Muktamar NU dan Toreko di Jogja, itu jadi pimpinan Rais. Akhirnya Muktamar ke-9 Di mana itu? di Pekalongan. Pekalongan. Dia sudah memisahkan diri dari NU. Karena Toreko tidak harus Muktamar, tidak boleh Muktamar, tidak ada kongres. Kongres, betul. Nah kok Muktamar di Pekalongan? Karena memisahkan Toreko dari NU. Ada nggak yang mengingatkan pada saat itu, Mbak? Ya nggak berani. Nggak berani ya? Cuma nggak berani aja. Oh ya. Muktamar 9 diadakan nggak berani karena ada indikasi, ada niat dalam. Sudah Muktamar 9 mulai niat untuk membawa Toreko keluar dari Bandung NU. Dan itu Dari awal sudah ada niat untuk memisahkan dari NU. niat. Nah, Muktamar 9 di Pekalongan itu begitu. Karena Toreko kan wajib Muktamar. Ya, kongres. Kongres. Tapi Muktamar Pekalongan, Muktamar Toreko ke-9. Berarti sudah memisahkan dari NU. Dan dari NU. Iya. Tapi masih di dalam. Tuh utak-utik Muktamar 10 sudah ada niat. Iya. Muncul niat. Jenengan pada saat itu nopo teng Toreko? Idarah Wusta sebagai apa? Sebagai wakil komis. Sebagai wakil. Wakil Rois. Wakil Rois, Komis. ya. Jawa. Terus perjalanannya Perjalanan begini. sampai setelah Jogja itu, Muktamar 9. setelah Pekalongan ya? Pekalongan, Muktamar 9 Toreko. Itu Muktamar 10
Di mana ya? Dan Pekalongan lagi, Pekalongan lagi. tidak boleh ke lain-lain. Alasannya apa itu Pak? Alasannya sama yang Oh. hanya cuma ikut. Sampai muktamar 10, dari kelas 3, muktamar 9, 10, 11 itu muktamar di Pekalongan terus. Pekalongan terus ya? Ya. Muktamar ke-12 masuk Pekalongan terus. Akhirnya diminta Malang. Di Malang. Di Malang, Pondok Malang. Di sana sudah dibuat skenario. Itu agak sukses muktamarnya. Muktamar nggak sukses karena sekretarisnya juga nggak datang-datang. Akhirnya tamu-tamu muktamar dari Makassar, dari Banjarmasin, dari Jawa umumnya datang sekaligus datang bayar muktamar, kami nggak dapat tempat penginapan, tidak dapat tempat penginapan, dan ada makan. Nah, itu tidurnya di mana kalau nggak ada Ya penginapan? terus pulang akhirnya. Pulang. Tapi sudah memilih ketua pada saat itu. Yo belum. Gagal Karena nggak dapat penginapan, nggak dapat ada yang ngurusin makan. Ya ada makan tapi nggak keduman makan. Memang sengaja dibuat gagal. Dibuat gagal, nanti dibuat. Karena Tahun berapa nih Pak? wah kalau tahunnya nggak ingat sudah. Ya. Ya baru mau tamar ke 10, ke 11, Ke-12. ke-12 di Malang gagal. Akhirnya yang ke-12 gagal. Lihat terus, oh lah apa Pekalongan, lalu ke-13 Pekalongan lagi, 14 Pekalongan lagi. Gitu. Mau tamar berapa Pekalongan lagi, tamar ke-15 harusnya Tahun 2023. September. Nah, tidak ada muktamar. Iya. Nah, nggak ada muktamar. September 24. Ya. Ya, kawan ini Oh, tanya. iya. Tapi saya waktunya muktamar nggak muktamar bagaimana? Iya. Akhirnya bagaimana? Lapor PTN Mbak kawan. Beserta rombongan itu ya. Nah, bagaimana ini Banom? Pada pertemuan PWI LS Boyolali, Kiai Haji Muhadi menceritakan kembali apa yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya terhadap Jatman dan NU, bahwa Habib Lutfi bin Yahya melemahkan NU dengan cara memisahkan Jatman dari NU. Muncul kabin enten nalika muktamar kaping 7 wonten Meranggen toreko dipun Lutfi Hakim bin Muslim bin Abdurrahman Meranggen muktamar ke-7, muktamar ke-8 Yogyakarta, muktamar NU 8 ke Yogyakarta. Nah ini Mbah Lutfi Hakim Muslim Meranggen kudu dipensiun muktamar P8. Pimpinan toriko diganti Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Iku Joko wong iki kadung Joko muktamar Jogja, muktamar ke-8 Habib Joko. Wah, lah niki mbok Habib Lutfi diangkat dadi ketua toriko. Panjenengan Habib Lutfi iki asli dari pimpinan toriko Indonesia merebut saka Mbah Lutfi Hakim Muslim Meranggen. Kudu kon leren, gani jenenge kurang pinter apa bodoh bermenang-menang ngamuk ngono ora ya. Mbah Lutfi Hakim disebut ngamuk. Karo liyane mbok disebut terus majulah Habib Lutfi Pekalongan Cijoko muktamar ke-8 NU muktamar mereka bareng teng Jogja. Bareng muktamar ke-9 lha niki nuwun sewu. Mulai toreko karo NU dipisah karo Habib Lutfi bin Yahya. Kelakon tenan. Toreko karo NU dipisah. Sing misahke Habib Lutfi bin Yahya. Kalau jadi ketua toreko dipisah karo muktamar NU terus eneke muktamar dhewe. NU muktamar diculke karo Habib Lutfi toreko muktamar dhewe muktamar ke-9 toreko wonten Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan muktamar toreko ping 9. Nek biyen nek muktamar NU yo muktamar toreko ki bareng muktamar 9 toreko karo
dipisahke karepe NU ben ringkeh ben duwe kiai-kiai to peko. Kamu kok NU ngadeg matur niki ya. Bang Sambi NU organisasi NU niki ngadeg sing ngedeki ulama to. Mereka dengan siasat sirkah mani, sirkah inani. Lho, ngoten enten sirkah inani. Padahal wonten yai nggih sirkah inani. Lah niki karo Habib Lutfi bin Yadi dipisahke kaping ringkeke NU. Dadi toreko ben hubungan karo NU. Kamu NU sing ngedeki ulama to. Mereka dengan Sukron Makmun Cirebon memberi kesaksian bahwa Habib Lutfi memberi uang di Munas Jatman 2015 di Kalimantan Timur. Ini ada suatu bukti ya, status di media sosial. Ini kami mendapatkan inisialnya itu adalah Sukron Makmun Cirebon yang menulis status memberikan kesaksian. Kami bacakan. Munas atau Musyawarah Nasional Jatman Jamiah Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah di Kalimantan Timur tahun 2015. Saya menyaksikan sendiri Abah. Tentu kita tidak asing dengan sebutan Abah. Doro Abah, nah, kemana arahnya? Menyerahkan uang satu tas besar yang berisi 900 juta rupiah. Pada tahun 2025 di acara Jatman, Kiai Haji Halwani menceritakan kembali tentang Habib Lutfi bin Yahya. Beliau pula mengatakan bahwa sebenarnya PBNU sudah lama tahu, cuma kurang cak-cak. Semenjak dipegang Habib Lutfi, katanya pendirinya bukan itu. Terus terang mohon kalau itu. Saya tidak benci dengan Habib Lutfi. Saya hanya mengingatkan. Kan orang mengingatkan kan bentuk mencintai. Gimana itu? Mengingatkan. Yang mengingatkan bukan cuma saya dari berbagai subiyah. Ini setiap kongres itu mengingat untuk dikembalikan. Di komisi menjadi keputusan. Tapi di pleno nggak pernah jadi keputusan. Termasuk perubahan Mustafat menjadi majelis ifta. Niku riyen kula sampun matur, ini peninggalan Mbah Muslih Meranggen, Mustafat sudah tepat sekali. Faidul Barokat ini ranahnya sufi. Tolong jangan diganti majelis ifta. Ifta itu ranahnya fuqaha. Nanti kita ditertawakan oleh Raisul NU se-Indonesia. Ngoten. Sing mimpin sidang dari kesempatan almarhum Pak Habib Toha, mantan Kanwil Depak Jawa Tengah. Kulo bar muktabar kongres pertama, kulo niku nuwun sewu sowan Pak Habib Toha teng daleme teng Semarang. Pak Habib niki sing nyusun sejarah pendiri Thariqah Jatman niku sinten? Pak Habib ngendika, kula mboten ngertos Yai niku lare-lare ngoten niku. Kula matur, lho sejarah kok lare-lare? Sejarah harus tim kalau pada waktu. Di dalam buku-buku panduan niku disebut katanya pendirinya 4 orang sesepuh dari Magelang. Katanya Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Sirat Payaman, Mbah Khudori Tegerjo, dan Mbah Abdul Hamid Kajoran, Bapak Gus Bako. Nuwun sewu niku mboten leres bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat, sesepuh Magelang, mursyid Salilia, ikut menyetujui, mendorong, mendoakan betul, tapi tidak dalam kapasitas pemrakarsa dan pendiri. Mbah Khudori juga bukan pendiri, kan Mbah Khudori bukan kiai tarekat, kiai pesantren. Tapi kehebatan beliau membackup dana gitu. Mbah Hamid Kajoran, Bapak Gus Bako, juga bukan kiai tarekat, beliau kiai ahlul hikmah. Wong garwane Mbah Hamid niku ibune Mas Semat Bangun binate kali bapak kula kok ngoten niku. Ini supaya tahu persis nggih mboten. Nek mboten ngoten niku mangke sing dadi korban anak putu leres. Ngoten niku. Supaya kita tahu persis. PBNU juga sudah tahu lama. Ning PBNU ya ora nuwun sewu terus terang wae kurang cak-cek. Ning basa PBNU juga
NU sejarahnya juga dibelokkan. Ada buku Cahaya Nusantara karangan Habib Mudhor dari Tegal niku yang mengatakan bahwa katanya Habib Hashim ikut mendirikan NU itu nggak benar. Bahkan di situ ada sejarah Diponegoro. Niku pidatone kula. Dia kok ini pidatone ngriko ngoten niku. Iku terus terang mawon kula. Di Februari 2026, Gus Hasanain Haikal Meranggen turut buka suara. Beliau menceritakan bahwa Mbah Maimun Zubair dizolimi Ba'alawi, disebut khusus dengan isyarat Pekalongan, yang tentu bisa kita pahami yang dimaksud adalah Habib Lutfi bin Yahya. Gus Hasanain Haikal mengatakan bahwa Mbah Maimun Zubair sendiri yang bercerita kepadanya. Otomatis, apalagi kadang membawa alma mater pondok-pondok besar, santri sarang, santri ini, santri Mbah Maimun. Mbah Maimun Zubair itu didolimi Ba'alawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000, dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan banyak saya santri panggilan yang diceritain sama Mbah Maimun. Jadi kenapa sampai Mbah Maimun itu meninggalkan cerita yang seperti itu kepada generasi sekarang, bahwa ada peristiwa di tahun 2000 itu yang Pekalongan itu mengkudeta dengan peristiwa itu, sampai Mbah Maimun itu mengatakan, "Cung, jatman itu bunyo, cung." Dia bercerita segala macam itu kan. Itu artinya ada yang perlu diperhatikan dalam cerita beliau, dalam sejarah yang beliau ceritakan bahwa ada kondisi yang perlu diwaspadai, ada sistem yang sebenarnya diawali dengan tidak elok, tidak etis gitu. Karena ya sangat politis sekali, ulama-ulama sepuh tapi digeser dengan cara seperti itu, diumpulkan belas orang antara lain dalam cerita beliau gitu. Demikianlah garis besar tentang apa yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya kepada Jatman dan NU. Selanjutnya adalah tentang pemalsuan sejarah NU. Banyak video dan tulisan yang mengekspos pemalsuan sejarah NU oleh Habib Lutfi bin Yahya. Hal tersebut juga sudah disikapi oleh PBNU. Hanya sebagai satu sampel saja, pemalsuan sejarah NU dilakukan hingga tahap literatur sebagaimana gambar berikut. Mengenai pengubahan sejarah NU, Kiai Haji Halwani menceritakan bahwa Mbah Sahal tahu Habib Lutfi akan mengubah sejarah NU. Beliau menceritakan karena Mbah Sahal tahu rencana Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Sahal menghadang Habib Lutfi bin Yahya supaya tidak jadi Rois Am PBNU sampai habis uang 2 miliar. Semua sejarah dipalsukan. Makanya ketika muktamar NU terlampung ini, kula kan siji matur karo Buya Muhtadi. Turu Pak Miftahul Ayat. Kula matur, Pak Miftah, nuwun sewu, Rois Ami ampun nganti Habib Lutfi. Kula matur karo Ayat ngoten niku. Karo Buya Muhtadi. Ya salam ya. Pun to jenengan mawon napa Gusmus, napa Mbah Dim kali wungu. Ampun ngantos Habib Lutfi. Kula ngoten niku. Tapi kalau Ayat tapi kalau ngerti Habib Lutfi kan akan berubah sejarah juga. Mbah Habib Lutfi namanya Mbah Hashim Pekalongan akan dimasukkan pendiri NU kata niku. Aduh. Makanya ketika muktamar NU di Makassar, Habib Lutfi kan penyalon Rais Am dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis. Dan Mbah Sahal itu menghadangnya habis jual uang 2 miliar. Kalau ngerti muktamar di Makassar, malah no, bukti paling sedikit baru Mbah Sahal, sing nom ya karo kula. Di suaranasional.com tanggal 28 Juni 2024 dengan judul artikel Forum Pejuang Wali Songo, Habib Lutfi bin Yahya diduga memanipulasi sejarah berdirinya NU. Koordinator Forum Pejuang Wali Songo, Jalaluddin, mengatakan bahwa dugaan manipulasi sejarah berdirinya NU oleh Lutfi bin Yahya sebagai upaya memba'alawikan NU. Kiai-kiai muda NU, intelektual NU harus membongkar kasus ini, jelas Jalaluddin. Bukan hanya diduga memalsukan sejarah berdirinya NU, menurut Jalaluddin, Lutfi bin Yahya diduga memalsukan makam-makam. Lutfi bin Yahya memalsukan makam KRT Sumo di Ningrat dengan menyebut sebagai Habib Hasan bin Toha, pungkasnya. Mari kita lanjutkan ke pemalsuan kuburan, sejarah, dan identitas KRT Sumo di Ningrat.
Cerita ini akan panjang sekali, kita ringkas saja. Misalnya dimulai dari protes Raden Dibyo Laksmono di seminar tahun 2023 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu beliau memprotes tentang KRT Sumodiningrat yang berubah jadi Bin Yahya dan makamnya jadi pindah ke Semarang, padahal aslinya di jajaran Bantul, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dibyo Laksmono. Saya dari Jogja. Kebetulan saya mewakili keluarga besar dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi apabila, salam hormat saya kepada alim ulama semua para ahli. Jadi apabila kami menerima klaim bahwa dari Bin Yahya, dari Assegaf, ini adalah keluarga besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono II atau dari Trah dinasti Mataram Islam, berarti kekancingan kami ini batal semua, Pak. Kekancingan seluruh dinasti Mataram Islam yang dikeluarkan oleh Ngayok Jogarto Hadiningrat batal. Dan ini bisa memungkinkan kekancingan seluruh kesultanan di Nusantara batal. Nah, maka dari itu saya menuntut atau kami menuntut apabila dari Bin Yahya atau dari Assegaf atau dari RA lah saya sebutnya Robito Alawiyah membenarkan, tolong publikasikan, silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Ada pula kesaksian dari adik Sultan Jogja, GB PH Yudoningrat, yang menceritakan beliau sudah memberitahu Habib Lutfi bin Yahya melalui utusannya bernama Bu Teddy bahwa KRT Sumodiningrat itu asli Jawa, Trah Keraton Jogja, dan tidak ada sakut pautnya dengan klan Habib Balwi. Bu Teddy kan diutus Habib Lutfi untuk Bu Teddy kan diutus Habib Lutfi untuk mengklirkan masalah KRT Sumodiningrat itu. Sudah kami ada dari Kabupaten Sriwandowo, ada Mas Enggar, Mas Kusumanegoro, terus saya gitu. Ini dari Bin tadi ya? Dari istrinya. Oh, istrinya. Oh iya, iya. Mungkin santri sana. Iya, iya. Nah terus ya itu saya matur bahwa ini nih kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya B1. Jadi tidak mungkin ada Bin Yahya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Iya, dari Balai Pripun itu diwenangkan. Terus ya itu. Wah, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepai ya AB2. Wah, monggo saya hanya gitu. Monggo Sebagai pengelola pondok itu pribadi maksudnya. Sumodiningrat diklaim oleh mereka itu. ya memaksakan bahwa itu KRT Sumodiningrat. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau keraton itu jelas, misalnya Profesor Peter Carey, sejarawan Universitas Oxford, juga membantah Habib Lutfi bin Yahya dan bahkan menantangnya untuk adu data. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya Bin Taha betul-betul menyamar seperti Sumodiningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedai Ngayogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu. Silakan. Saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari Bin Taha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumodiningrat, dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah
salah satu sejarah yang diada-adakan. Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib. Dengan senang hati saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata, tapi pada akhirnya apa yang disebutkan di dalam naskah Jawa dan Belanda dan Inggris adalah kenyataan. Jadi ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dingarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Matur nuwun. Kasus klaim Habib Lutfi bin Yahya atas KRT Sumo di Ningrat sudah dibantah melalui jalur akademis oleh Dr. M. Yasser Arafat dengan dukungan penuh dari Keraton Jogja dan terah-terahnya. Para akademisi Jogja dan pemerintah sudah menseminarkan KRT Sumo di Ningrat pada tanggal 6 November 2025 di Universitas Negeri Yogyakarta. Di seminar itu, perwakilan dari NU dan Muhammadiyah turut hadir. Di seminar itu, Habib Lutfi bin Yahya diundang, namun tidak datang. Saya hadir juga di seminar itu. Tak lama kemudian, KRT Sumo di Ningrat disahkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Batul Yogyakarta, mengakhiri polemik makam, sejarah, dan identitas KRT Sumo di Ningrat yang diklaim Habib Lutfi bin Yahya sebagai leluhurnya bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kira-kira begitu highlightnya. Lalu bagaimana sikap Robito Alawiyah? Apakah mendukung klaim Habib Lutfi bin Yahya atau tidak? Mengutip reportase dari Republika bertanggal 3 September 2024 dengan judul Sikap Robito atas tuduhan pemalsuan makam KRT Sumo di Ningrat dan Nasab Diponegoro. Di situ dituliskan, Robito Alawiyah pun angkat bicara mengenai viralnya klaim sepihak jika KRT Sumo di Ningrat merupakan makam Habib Hasan. Dalam sebuah video yang ditayangkan di akun YouTube Nabawi TV bertajuk Lautan Fakta di Baalwi di Nusantara, menjawab tuduhan pembelokan sejarah, disebutkan jika Robito tidak memiliki catatan nasab KRT Sumo di Ningrat. Robito menegaskan, adanya klaim makam tersebut dinilai tidak akan mengubah pendirian Robito Alawiyah seputar belum atau tidak tersedianya data untuk mengisbat. Termasuk Pangeran Diponegoro, Robito tidak memiliki data apapun terkait nasab beliau apalagi disambungkan ke Balawi. Kami berharap pemerintah menunjuk pihak otoritatif yang berwenang untuk melakukan penelitian juga penyidikan terhadap seluruh kasus perubahan nama makam tersebut siapapun pelakunya serta melakukan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Jadi, dalam hal ini, Habib Lutfi bin Yahya dan keluarganya beserta budak-budaknya juga berlawanan dengan Robito Alawiyah mengenai klaimnya tentang KRT Sumo di Ningrat dan Pangeran Diponegoro. Aspek hukum tentang Habib Lutfi bin Yahya. Sebagaimana dikutip dari Jakarta1.com tanggal 29 Juni 2024 pada artikel berjudul Habib Lutfi bin Yahya, One Team Press, dituduh soal makam bodong, ciri pejabat pantang mundur. Menyangkut kasus makam KRT Sumo di Ningrat, seorang praktisi hukum Damai Hari Lubis dituliskan di situ, Hari Lubis sebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong, serta pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong. Sebaliknya, jika terbukti atau menggunakan surat palsu makam atau sengaja dipalsukan dengan berharap keuntungan, maka H. Lutfi bisa mendapat tuduhan pelanggaran pasal 14, Jungto 263, 266, Jungto 362, Garing 363, Jungto 378, imbuhnya. Tubagus Mogi Nur Fadil Satya dalam postingan Facebooknya 12 April 2026 menuliskan Habib Lutfi bin Yahya berpotensi dinyatakan melanggar hukum. Pasal 263 KUHP pemalsuan dokumen, Pasal 378 KUHP penipuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 sampai 15 berita bohong, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 cagar budaya. Yang terbaru, Surat Sakti Jatman Habib Lutfi bin Yahya. Pada tanggal 11 April 2026,
beredar foto yang menampilkan surat berkop Jatman bertanggal Pekalongan 9 April 2024. Isi surat sebagaimana tangkapan layar berikut ini. Mengenai surat tersebut, Tubagus Nur Fadil Satya Al-Bantani menduga Habib Lutfi bin Yahya menggunakan Jatman untuk jual beli atau rekomendasi jabatan duniawi di BUMN. Mengetahui postingan itu, Linawati, budak militan Habib Lutfi bin Yahya, mengancam Tubagus Mogi Nur Fadil Satya dengan Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 28. Dia menuliskan, surat yang diviralkan Mogi Nur Fadil Satya Al-Bantani dan Suluk Matan untuk menyerang guru kami terbukti palsu 1 juta %. Mogi Nur Fadil dan Suluk Matan terbukti menyebarkan berita hoaks, garing berita bohong, tanda seru 4 kali. Ingat, Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 28 sangat jelas. Menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik orang lain melalui dokumen palsu memiliki konsekuensi penjara. Para pemilik akun Facebook yang merasa bangga menyebarkan fitnah ini hanya tinggal menunggu waktu untuk berhadapan dengan hukum. Dengan rentetan kasus yang menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya dalam jumlah yang sedemikian banyak, sungguh akan menarik dan mungkin bermanfaat besar apabila Linawati mewujudkan ancamannya, sebab dia dengan begitu yakinnya menyatakan bahwa surat itu palsu. Oleh karenanya, silakan Linawati dan atau Lutfi bin Yahya apabila mau menggugat secara hukum, biar jelas di publik bahwa dia yang batil dan kita yang hak. Sebagaimana disimpulkan dari komentar Tubagus Mogi di kolom komentar postingan Linawati. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar.